Izin memperkenalkan diri, nama saya Fawaz Akmal Syafiq dengan NIM 121220184 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Nama saya Dela Leoni dengan NIM 121220155. Saya dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Nama saya Fani Melani Siregar, NIM 121220173 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Program yang kami buat yaitu berjudul Program Menghitung Jumlah Kepadatan Penduduk. Kepadatan penduduk merupakan suatu perbandingan antara jumlah penduduk di suatu wilayah dengan luas wilayah tersebut. Untuk rumus kepadatan penduduk itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kepadatan penduduk secara fisiologis, aritmatik, dan agraris. Variabel yang digunakan juga ada beberapa macam, yaitu ada P, L, LT, dan PT. Untuk P sendiri adalah jumlah penduduk, L adalah luas wilayah, PT adalah jumlah penduduk petani, dan LT adalah luas wilayah pertanian. Pada program komputer ini, ada beberapa variabel yang akan digunakan dalam menghitung kepadatan penduduk, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk pertanian, dan luas wilayah pertanian. Dalam perhitungannya juga itu, user diminta untuk memilih rumus yang akan dihitung, kemudian menginput nilai-nilai pada variabel yang ditampilkan oleh program, dan setelah itu program akan menampilkan outputnya. Banyak juga perhitungan yang dapat diulang oleh user, tetapi jika user memilih program pilihan selain 1, 2, dan 3, maka pilihannya itu akan otomatis salah dan program akan selesai. Pada tugas besar kali ini, kelompok kami akan menggunakan bahasa pemrograman C++ yang menerapkan konsep perulangan, percabangan, dan array dalam satu program. Judul yang kami ambil yaitu Rumus Menghitung Jumlah Kepadatan Penduduk Menggunakan Program C++. Adapun langkah-langkah untuk membuat program C++ yang menerapkan konsep perulangan, percabangan, dan array. Yang pertama, buka aplikasi dev C++, lalu klik search file, lalu ketik tanda pagar include kurung sudut iostream. Fungsi dari penulisan tanda pagar include yaitu untuk prosesor yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file iostream. Yang kedua, klik enter, lalu ketik using namespace std titik koma, lalu ketik int main tanda kurung, lalu ketik buka kurung Kurawa. Fungsi dari using namespace std titik koma yaitu suatu perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh fungsi yang merupakan bagian dari namespace std titik koma. Fungsi dari int main tanda kurung yaitu untuk mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Yang ketiga, masukkan tipe data dari masing-masing program yang akan kita buat. Dalam program ini, kelompok kami menggunakan tipe data double dan integer. Setelah itu, memasukkan nama variabel. Dalam memasukkan tipe data pada langkah ini, kita menggunakan program array, yaitu menyimpan data dalam jumlah lebih dari 2 dan terindeks. Berikut masing-masing fungsi dari tipe data yang digunakan. Integer berfungsi sebagai bilangan bulat dan double berfungsi sebagai bilangan pecahan. Yang keempat, masukkan program perulangan do while. Program ini berfungsi untuk mengulang suatu proses yang jumlahnya sesuai dengan syarat atau kondisi masih bernilai true. Maka looping akan terus berjalan. Program akan berhenti apabila nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan syarat atau dengan kondisi false. Kelima, masukkan program keluaran cout untuk menampilkan judul dan pilihan program yang akan kita jalankan. Pada setiap program cout, ketika sehabis tanda petik, kami menggunakan handle. Fungsi dari handle ini yaitu untuk mengatur pindah baris pada program agar terlihat rapi. Yang keenam, gunakan percabangan else if else. Setelah itu, masukkan program pilihan pertama, yaitu masukkan program operasi perhitungan jumlah kepadatan penduduk dengan rumus kepadatan penduduk aritmatik. Yang ketujuh, klik else if, pilihan sama dengan 2, masukkan program perhitungan jumlah kepadatan penduduk agraris dengan rumus PT per LT. Yang kedelapan, klik else if, pilihan sama dengan 3, masukkan program perhitungan jumlah kepadatan penduduk fisiologis dengan rumus P per LT.
Untuk yang terakhir, program akan mengulang dari masukan pilihan dan akan selesai apabila pilihan lebih besar sama dengan 3. Yang terakhir, hasil dari program akan sama seperti gambar ini. Untuk langkah-langkahnya, pengguna dapat menekan Run dan program akan menampilkan 3 pilihan rumus. Kemudian tekan Enter untuk memilih rumus yang akan dihitung. Maka program akan menampilkan rumus dan menampilkan variabel yang akan dihitung. Setelah itu, tekan Enter, maka program akan menampilkan hasil perhitungan dan otomatis akan berulang.